Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas guru di Indonesia dari segi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pemateri pertama akan dipaparkan oleh Asma Khairani Rambe, dan pemateri kedua akan dipaparkan oleh Wildan Nafis, dan pemateri ketiga akan dipaparkan oleh Dara Rojatul Jannah, dan pemateri keempat akan dipaparkan oleh Dara Maulija, dan pemateri kelima akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Hamidawati. Saudara Asma Khairani Rambe, kami persilakan untuk presentasi. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas seorang guru dinilai dari aspek ideologi. Seorang guru harus disertai dengan ideologi atau keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat akan menghasilkan seorang guru yang profesional. Seorang guru yang profesional pada dasarnya bekerja dengan ideologi. Kinerja guru profesional tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik materi maupun teori. Guru yang bekerja dengan ideologi yang sehat dan disertai dengan sertifikasi dan pendidikan keprofesionalan dapat memperbaiki kualitas pendidikan. Terima kasih atas presentasi dari Saudari Asma Khairani Rambe. Selanjutnya pemateri kedua adalah Saudara Wildan Nafis yang akan menyampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas guru dari segi aspek politik. Kepada Saudara Wildan Nafis kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Nafis dari kelompok 9 profesi pendidikan. Kali ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas guru dari aspek politik. Oke, saya akan menjelaskan dari dasar. Baiklah, akan saya mulai. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Misi pendidikan nasional adalah untuk mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Kenyataannya, implementasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita belum bisa menghasilkan pemerataan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia, terutama penduduk di pelosok atau daerah kabupaten, misalnya Kabupaten Aceh Selatan. Mereka mendapatkan sarana dan prasarana yang menunjang seperti di kota-kota besar. Maksudnya mereka belum mendapatkan sarana dan prasarana yang menunjang seperti di kota-kota besar. Belum terjangkaunya teknologi informasi, ketinggalan di bidang ekonomi, dan belum tersedianya lapangan pekerjaan. Ya, ini jelas bukan semua di Kabupaten Aceh Selatan, tapi ada beberapa daerah di Aceh Selatan yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Sebenarnya, saya mengingat salah satu petuah, kalau nggak salah ini dari Anies Baswedan, yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada anak-anak, tidak ada peserta didik yang bodoh. Hanya saja mereka belum mendapatkan pendidikan yang layak. Oke. Kebijakan pendidikan seharusnya mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat yang berwawasan global dan memiliki makna bagi pengembangan moral, sains, dan teknologi untuk membangun masyarakat yang beradab dan bermanfaat, terampil, demokratis, damai, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi sehingga dapat mensejahterakan kehidupan manusia. Dan di masa sekarang, pelaku politik mencoba bersuara agak lantang tentang kebebasan akademik, keilmuan, dan anggaran pendidikan.
Masih segar di ingatan kita pasti ketika masa-masa kampanye pemilihan umum berlangsung. Beberapa kandidat menjanjikan akan memberikan pendidikan yang lebih baik, pendidikan gratis, beasiswa, bahkan akan membuat kebijakan untuk mengangkat 100.000 guru. Namun pada kenyataannya kesemuanya itu tak lebih dari sekedar slogan kosong atau janji politik manis. Sangat mudah diucapkan namun sulit dilaksanakan. Karena itu semua tergantung pada situasi dan iklim politik. Kebijakan politik yang berubah-ubah setiap pergantian periode kepemimpinan pemerintah turut mempengaruhi perubahan kebijakan kurikulum. Hal ini juga mempengaruhi guru untuk menyesuaikan perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Guna keperluan penelitian itulah peneliti mengadakan penelitian berjudul Politik dan Sistem Pendidikan Nasional. Pengaruh politik terhadap implementasi kurikulum di Indonesia. Setelah saya baca-baca beberapa sumber, penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan. Yang pertama, pengaruh politik dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, dan yang kedua, pengaruh politik terhadap kurikulum dalam sistem pendidikan nasional. Pengaruh politik dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, bahkan berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat diketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Hal ini diperkuat dengan penelitian dari Borah 2012 bahwa pemerintah India membuat begitu banyak kebijakan dan amandemen untuk meningkatkan standar pendidikan. Pemerintah begitu ketat dalam menerapkan kebijakan dan amandemen baru. Sementara penelitian dari Wells pada tahun 2016 menyatakan bahwa penerapan analisis penyelesaian politik dapat membantu menjelaskan bahwa kemajuan dalam akses dan kualitas pendidikan dan untuk mengidentifikasi insentif politik yang mendasari tidak berlebihan kiranya bahwa pendidikan sebagai salah satu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Hal-hal yang seperti inilah yang menjadi pengaruh bagi kualitas guru. Sebenarnya guru bisa memberikan kualitas terbaik jika dijanjikan hal-hal yang menguntungkan guru itu sendiri. Kenapa politik menjadi faktor yang begitu mempengaruhi guru? Sekarang hampir tidak ada hal-hal di dunia ini yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Bahkan mulai dari penempatan guru, mutasi guru, semuanya itu dipengaruhi oleh kepentingan politik. Belum lagi kita membahas tentang sistem-sistem yang ada dalam pendidikan. Berubahnya pemerintahan, berubahnya rezim itu juga mempengaruhi kepada perubahan sistem pendidikan, dan itu akan membuat guru-guru juga harus berpikir ulang terhadap kemajuan pendidikan di sekolah tersebut. Dan seperti inilah yang membuat pendidikan di Indonesia itu, tepatnya di Aceh, seperti jalan di tempat, seperti itu saja. Pendidikan selalu sepihak. Pendidikan yang diberikan oleh pendidik selalu berdasarkan keinginan pola penguasa yang menetapkan kurikulum, dan karenanya politik ternyata sangat berkait erat dengan pendidikan. Politik adalah kebijakan. Siapa yang menguasai politik atau siapa yang menjadi pemimpin, dialah yang kemudian menentukan arah pendidikan. Ketika sebuah rezim berkuasa selalu berusaha mencitrakan ataupun kerja keras yang serius untuk mempunyai nilai plus bagi rakyatnya, dengan harapan akan terpilih kembali pada periode berikutnya, ya itu sebuah kewajaran dari perjuangan politik. Pendidikan dalam konteks ini dapat dijadikan nilai plus yang sangat diterima secara masif di seluruh pelosok negeri. Langsung menyentuh hajat hidup orang banyak dan hasilnya bisa dilihat dari kemudian hari. Atau dengan kata lain, tidak sekedar memberikan tampilan yang baik, tetapi dunia pendidikan adalah investasi besar untuk jangka panjang dan menengah. Tahun 2004 pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, diberlakukanlah kurikulum berbasis kompetensi KBK. Kurikulum pada masa kepemimpinan SBY, pendidikan lebih menitik beratkan pada kompetensi guru dan siswa. Selama masa kepemimpinan SBY, perubahan kurikulum terjadi sebanyak 3 kali.
Hingga akhirnya pada tahun 2013 ditetapkan pemerintah kurikulum 2013. Pada pelaksanaan kurikulum ini, pemerintah juga melakukan kebijakan-kebijakan dan melakukan perampingan materi pelajaran, dan pada tanggal 4 Desember 2014, kurikulum 2013 diberhentikan dan dikembalikan ke KTSP 2006. Berdasarkan kronologis historis kurikulum pendidikan nasional, telah terjadi perubahan kurikulum dari tahun 1947 hingga tahun 2013. Perubahan kurikulum terjadi seiring dengan terjadinya perubahan pada kondisi perpolitikan di Indonesia. Sebagaimana diketahui, kurikulum tahun 1947 yang berlaku pada masa kemerdekaan dan dikenal sebagai Leerplan, kurikulum disusun untuk kepentingan pemerintah pada saat itu, yaitu kolonialisme Belanda. Kurikulum tersebut bertahan hingga tahun 1952. Kurikulum tahun 1952 merupakan bentuk penyempurnaan dari kurikulum 1947 yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai. Perubahan ataupun penyempurnaan tersebut juga masih untuk kepentingan pemerintah saat itu, yaitu pemerintah Republik Indonesia yang baru. Penyempurnaan kurikulum 1952 ini sudah memiliki arah untuk sistem pendidikan nasional di mana isi pelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa politik memiliki hubungan dengan kurikulum. Jadi hal-hal yang seperti ini sangat mempengaruhi kualitas guru dalam pendidikan, dalam mengajar peserta didik. Kenapa? Ketika kurikulum berubah, otomatis sistem berubah dan guru harus membuat kembali hal-hal yang terkait rencana pelajaran. Dan ini tidak mudah. Jangankan sebagai guru, dulu saya ketika SMA tahun 2014, ketika kami kelas 2, itu kami pernah ditukar. Saat kami kelas 1 KTSP 2006, kelas 2 kami diubah menjadi kurikulum 2013. Imbasnya mungkin guru sudah pasti lelah. Guru sudah pasti akan berpikir keras untuk meninggal ketertinggalan kurikulum 2013. Selama kami kelas 1 itu kami belajar KTSP 2006. Jadi sehingga waktu diubah ke kurikulum 2013 itu kami harus mengejar semua ketertinggalan materi kelas 1 kurikulum 2013. Dan itu kami selaku siswa itu harus belajar dari pagi sampai malam untuk mengejar ketertinggalan materi selama setahun di kelas 1. Dan tidak hanya di situ, ketika sudah berjalan selama 1 semester, kurikulum 2013 ini tidak diberhentikan dan kembali lagi kepada KTSP 2006. Dan hal ini membuat kami sebagai siswa harus mengejar kembali ketertinggalan KTSP yang di semester 1 kelas 2. Begitu juga dengan guru harus mengubah kembali rencana pelajaran. Dan ini membuat pendidikan di sekolah tersebut berjalan di situ-situ saja, tidak ada perkembangan. Hal-hal yang seperti inilah membuat pendidikan kita secara plural itu tidak berjalan dengan baik. Sebenarnya ini kita tidak bisa menyalahkan tidak bisa menyalahkan instrumen-instrumen dalam pendidikan. Tapi akar pendidikannya yaitu sistemnya. Ketika sistem baik, pasti pendidikan berjalan dengan baik. Ketika sistem pendidikan baik, pasti guru bisa menjalankan rencana pembelajaran dengan baik, bisa mengajar dengan baik. Begitu juga dengan siswa. Siswa juga bisa menyerap pendidikan dengan baik, melaksanakan pendidikan dengan baik, dan mendapatkan hasil pendidikan dengan baik. Semua harus berasal dari akar yang baik. Apa itu akar? Yaitu sistem pendidikan Indonesia. Dan sistem pendidikan Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Jadi politik akan sangat mempengaruhi semua aspek pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas presentasi dari Saudara Wildan Hafiz. Pemateri selanjutnya akan disampaikan Dara Maulija tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas guru di Indonesia dari segi aspek ekonomi. Kepada Dara Maulija kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Mauliza akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi guru dalam aspek ekonomi. Yang pertama ada rendahnya kesejahteraan guru.
Contohnya seperti para guru honorer yang gajinya dibayar tidak sesuai dengan jam yang diajar. Misalnya seperti 8 jam dia mengajar, tapi mungkin gaji yang dibayarkan hanya 6 jam. Lalu akibat dari rendahnya gaji guru-guru ini mengakibatkan guru-guru ini harus memiliki pekerjaan sampingan seperti mengajar les, mencari jam tambahan di sekolah-sekolah lain, atau membuka bimbel. Terkadang gaji dari kerjaan samping mereka ini lebih tinggi daripada gaji mereka di sekolah sekolah yang mereka ajar. Hal ini menyebabkan guru-guru ini lebih fokus ke pekerjaan sampingannya daripada di sekolahnya. Jadi kayak yang mereka ngajar murid itu pun jadi nggak sepenuh hati lagi. Makanya itu penyebab guru-guru itu terkadang mengajar murid itu tidak sepenuh hati. Terus yang kedua ada kurangnya dana, sarana, dan prasarana sekolah. Akibat dari kurangnya dana, sarana, dan prasarana sekolah adalah mengakibatkan seperti meja, kursi yang goyang, patah, dan sebagainya. Lalu perpustakaannya juga terkadang karena dananya kurang, pusakanya tidak lengkap, laboratorium tidak lengkap, atau kadang gedung sekolahnya rusak, terus kayak yang lab komputer tidak memadai untuk siswa-siswa belajar, menunjang pendidikan mereka. Jadi seperti itu. Terima kasih atas presentasi dari Dara Maulija. Pemateri selanjutnya Dara Raujatul Jannah yang akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas guru di Indonesia dari segi aspek sosial budaya. Kepada Dara Raujatul Jannah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Raudatul Jannah. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi guru dalam aspek sosial budaya. Yang pertama ada pewarisan budaya belajar di suatu sekolah. Jadi kan setiap sekolah itu pasti beda-beda cara belajarnya. Jadi mau nggak mau si gurunya ini harus mengikuti cara belajar di suatu sekolah gitu. Walaupun teknologi udah berkembang, tapi kan budaya, cara belajar, cara nangkap si pola pikir anaknya kan berbeda-beda. Terus yang kedua ada kondisi fisik dan mental guru. Kenapa masuk dalam sosial budaya? Karena seorang guru wajib beradaptasi dengan muridnya. Nah, cara beradaptasi orang kan beda-beda. Apalagi guru dengan muridnya kan murid itu kan kekanak-kanakan gitu kan. Jadi si gurunya ini harus bisa mengerti pola pikir si anaknya. Habis itu juga guru kan pemimpin anak-anaknya, jadi dia harus mampu bertanggung jawab atas murid-muridnya kayak gitu. Apalagi kan ada murid-murid yang berkebutuhan khusus, kan beda cara tangkap murid berkebutuhan khusus dengan murid yang anak murid biasanya. Terus yang terakhir ada sarana prasarana. Sarana prasarana di sini sangat penting kan dalam sekolah, dalam mengajar untuk murid-murid, apalagi kurikulum 2003 kurikulum sekarang membutuhkan banyak sarana prasarana yang lebih maju itu kayak modul, laptop, kayak gitu kan. Dalam sebelum adanya sarana prasarana pasti sekolah tuh harus membagi tugas dulu masing-masing. Makanya kenapa kenapa sarana prasarana ini masuk ke dalam faktor-faktor yang mengaruhi guru, karena kan nanti ada perencanaan, organisasi, penggerakannya, pemeliharaan, dan pengawasan untuk sarana prasarana yang ada di sekolah. Terima kasih atas presentasi dari Dara Raujatul Jannah. Pemateri selanjutnya adalah saya sendiri, yaitu Hamidawati. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas guru di Indonesia dari segi aspek teknologi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, ada menggunakan teknologi, maka guru akan sangat terbantu dalam menjalankan tugasnya dalam mengajar. Karena teknologi juga membantu guru dalam menguasai media supaya dapat memperjelas penyajian materi yang disampaikan. Yang kedua, penggunaan teknologi memudahkan guru untuk menggali informasi lebih dalam tentang materi penyajian yang disampaikan. Dengan menguasai teknologi, guru akan mudah dalam mengembangkan bahan ajarnya melalui internet.
Faktor yang ketiga, melalui teknologi yang dipakai, guru dalam mengajar bisa mengenalkan pada peserta didik hal-hal mengenai dunia luar, lingkungan sekitar yang lebih dulu mengalami perkembangan, kemajuan dibandingkan dengan daerah setempat, sehingga pengetahuan mereka tidak hanya terbatas pada lingkungan mereka saja. Faktor yang keempat, manfaat teknologi bagi guru bisa menerapkan pembelajaran online dengan menggunakan media berbasis komputer serta sebuah jaringan, yang mana materi-materi dalam sistem pembelajaran online bisa diakses melalui jaringan website dan internet. Atau dalam masa pandemi ini kita biasanya menggunakan WA, Zoom, Google Meet. Sekian presentasi dari kelompok